Sebenarnya, nama hari adalah pembeda waktu saja. Tapi kalau mengingat malam Jumat Kliwon, saya jadi ingat salah satu peristiwa yang dulu pernah menggemparkan daerah tempat saya tinggal. Tentang khodam hitam yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Jadi, malam ini cerita sedikit lagi kali ya tentang khodam hitam ini. Kejadian ini terjadi saat aku masih duduk di bangku sekolah. Waktu itu, pagi hari, aku bersiap berangkat ke sekolah. Jarak antara rumah ke sekolah itu cukup jauh. Ditambah aku jalan kaki, gak punya sepeda, karena tahun segitu, sepeda masih menjadi barang yang mewah, gak semua punya. Untuk menuju ke sekolahku, ada dua alternatif jalur yang bisa ditempuh. Jalur jalan raya atau jalur menyusuri sungai. Kalau aku lewat jalur jalan raya, aku harus siap tenaga dan waktu lebih karena harus memutar. Berbeda kalau aku menempuh jalur sungai. Lebih cepat karena bisa memotong jalan dan langsung ke arah jalan kecil yang menuju sekolah. Hanya saja, jika aku memilih jalur sungai, maka kita harus siap melewati kuburan desa. Bagi anak seusiaku waktu itu, tentu kuburan adalah tempat yang paling dihindari. Karena kita bocah imusan masih percaya dengan hal-hal menakutkan yang ada di kuburan. Termasuk menunjuk kuburan harus dijilat jarinya jika tidak ingin jari kita membusuk. Dan banyak lagi yang kami sering dengar dari orang tua yang menakuti kami agar tidak main di kuburan. Termasuk aku yang sudah sering mendengar mulai dari kelewang, hantu berwujud api, sumur tempat biasa ada kunti sedang duduk, sampai wergol yang tinggal di dalam pohon-pohon bambu. Tapi waktu itu, entah aku sedang memikirkan apa, aku memilih melewati jalur menyusuri sungai. Aku masih bisa mengingat, waktu itu desaku masih sepi. Satu rumah ke rumah lain berjarak cukup jauh. Bahkan satu RT bisa dihitung berapa kepala keluarga yang tinggal. Rumah pun masih banyak yang berdinding anyaman bambu. Langkahku harus terhenti karena ada sesuatu yang tidak biasa di depanku. Ada kejanggalan saat aku mulai memasuki area kuburan. Daerah yang sudah tidak ada rumah lagi, hanya latar tanah yang luas dengan pohon-pohon bambu yang daunnya sesekali gemerisik tertiup angin. Kejanggalan yang aku maksud adalah tepat di jalur utama, di samping gapura kuburan, aku melihat banyak sekali orang sedang berkumpul, berkerumun, berdiri, memandang sesuatu yang ada di arah atas. Aku pun heran, tak biasanya pagi-pagi tempat ini seramai itu. Aku pun mendekat, mencari tahu apa yang terjadi. Dari ekspresi mereka, aku bisa menilai ada raut heran, ngeri, serta penasaran tergambar jelas di wajah mereka. Aku pun nekat menyusup di antara kerumunan orang tersebut, melihat apa yang sedang mereka saksikan di kuburan ini. Sampai langkahku terhenti ketika memandang pohon randu yang cukup tinggi dan besar. Di atas pohon randu yang tinggi besar itu, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, seorang pria tua tergantung dengan tubuh melayang-layang. Itu adalah kali pertama bagiku melihat seseorang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Apalagi aku mengenal pria tua tersebut. Rasanya campur aduk, bingung bagaimana aku harus bereaksi waktu itu. Lalu ada seorang tetangga yang mendapati kehadiranku. Beliau pun menarik tubuhku, menutupi mata sebelum membawaku menjauhi tempat tersebut. Aku pun menurut.
Saat kepergianku dari tempat itulah, aku sempat mendengar seorang ibu-ibu yang sedang berbicara satu sama lain. Mereka menyebut tentang malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Semua orang tentu tahu Jumat Kliwon dianggap sakral oleh beberapa orang Jawa, terutama mereka yang masih menganut kepercayaan kejawen. Kebetulan waktu itu desaku masih dikenal sebagai Desa Wingit, desa di mana kepercayaan seperti itu masih begitu kental. Aku masih mengingat dengan jelas. Setelah penemuan orang gantung diri tersebut, banyak warga yang mulai gempar saling berbisik satu sama lain. Siapa saja selain keluarga yang mau atau bersedia menjaga makam selama 7 hari, ahli mayit dikuburkan. Tentu saja banyak yang menolak dengan berbagai alasan, mulai dari kesehatan, anak yang masih kecil, sampai alasan yang mengada-ada. Setelah dilakukan perembugan bersama, akhirnya terkumpullah 2 pemuda dengan Pak RT beserta 1 anggota keluarga yang bersedia pada malam pertama. Sebelum aku lanjutkan, perlu diketahui kalau seseorang meninggal pada Jumat Kliwon, memang harus ada yang menjaga guna menghindari hal yang tidak mengenakan, seperti pencurian tali kain kafan untuk ilmu hitam, atau berbagai maksud yang tentu saja akan merugikan bagi pihak keluarga. Malam itu benar-benar terasa berbeda dari malam sebelumnya. Angin berhembus lebih dingin, tak ada suara binatang malam sama sekali. Sampai firasat yang tidak mengenakan sejak berada di dalam rumah. Hal ini tentu membuat semua orang mulai ragu apakah mereka tetap harus pergi. Salah seorang dari 2 pemuda yang mendapat tugas tersebut, sebut saja Gogon. Beliau sebenarnya ingin menolak saat itu, namun salah satu anggota keluarga almarhum adalah sahabat karibnya, sehingga dengan terpaksa dirinya mengiyakan ajakan sahabatnya itu. Seharian, Gogon tidak bisa tidur. Ia mengurung diri di dalam rumahnya. Ada alasan kenapa Gogon sampai hati memikirkan hal ini, karena yang dia jaga bukan sembarang mayit, melainkan mayit yang meninggal karena bunuh diri. Hal ini tentu saja membuat dirinya merasa was-was. Kematian yang buruk biasanya membawa balak, bencana. Namun, Gogon tak bisa berbuat apa-apa. Ia sudah mewanti-wanti dirinya bila ia hanya ikut untuk menjaga 1 malam sebagai ganti rugi rasa tidak enaknya kepada sahabat karibnya yang sedang berduka. Tanpa terasa, malam sudah tiba. Gogon masih menunggu di dalam rumah. Pak RT sendiri sudah menjelaskan nanti yang berjaga akan beliau jemput satu persatu. Gogon tampak gelisah, hanya duduk menyesap kopi di ruang tengah, menunggu, sampai akhirnya terdengar suara ketukan di depan pintu. Ia berdiri. Gogon membuka pintu. Ia terkejut melihat Andi, sahabat karibnya anak dari almarhum yang meninggal, sudah datang menjemput dirinya lebih dulu. Ia tersenyum kepada Gogon, mengajak dirinya untuk berangkat. Tapi, sejenak Gogon merasa ragu. Ia tak melihat kehadiran Pak RT dan Ferdi. Andi menjelaskan bila Pak RT dengan Ferdi sudah lebih dulu ada di gubuk yang baru siang tadi dibangun, tepat di samping makam almarhum. Gogon merasa janggal sebenarnya dengan cerita Andi, tapi ia tak memiliki alasan untuk menolak, sehingga akhirnya ia berangkat berdua dengan Andi. Gogon berjalan lebih dulu, sementara di belakang Andi mengikuti. Mereka bertukar cakap untuk mengusir sepi. Semakin jauh mereka berjalan, Gogon merasa perasaannya semakin tidak enak. Andi juga tak seperti biasanya. Dia hanya bicara bila Gogon sedang bertanya. Selain itu, Andi diam. Tapi Gogon maklum juga akhirnya, karena mungkin saja Andi sedang sangat berduka. Akhirnya, tibalah mereka di jalan setapak tempat di mana lahan bambu terlihat di sana-sini. Beberapa kali, Pak
Pandangan mata Gogon awas melihat sekeliling, terutama saat angin berhembus membuat batang bambu yang bergesekan terdengar seperti suara orang sedang tertawa cekikikan. Berbekal senter di tangan Gogon, mereka menyusuri lahan bambu berdua. Namun, sekonyong-konyong, tiba-tiba Gogon baru sadar tak ada lagi suara langkah Andi, sahabat karibnya itu di belakang. Kaget, Gogon melihat ke sana kemari dengan dada berdebar kencang. Gogon merasa ngeri. Andi benar-benar tidak ada. Ia berjalan sendirian di dekat pemakaman. Waktu itu tak terbesit di pikirannya kalau Andi sedang mengerjai dirinya, mengingat ini bukan waktu yang tepat untuk seseorang yang baru saja kehilangan bapak sendiri. Gogon memanggil Andi di bawah rimbun pohon bambu yang semakin lebat. Semakin lama, suara gesekan bambu membuat nyali ciut. Gak lucu, woy. Aku sudah sengaja nemenin dirimu karena kasihan. Malah dibercandain kayak gini. Gila kau. Entah sudah berapa kali Gogon berteriak berusaha menekan rasa takutnya. Namun, batang hidung Andi tak nampak sedikit pun. Terpikir di kepala Gogon untuk pergi pulang kembali. Namun, tubuhnya terdiam mematung saat menemukan di sela-sela salah satu rimbun pohon bambu, Gogon melihat seseorang sedang meringkuk seperti anak-anak sedang bersembunyi. Gogon mengarahkan senter ke tempat itu. Dirinya sejenak mengamati. Semakin lama ia melihat, Gogon semakin yakin bila dirinya benar-benar sudah dikerjai oleh Andi. Emosi memenuhi kepalanya saat itu. Ia sudah siap menghujami Andi dengan kata-kata kasar. Gogon pun mendekat. Kalimat makian sudah sampai di tenggorokan saat Gogon berdiri tepat di belakang seseorang yang sedang berjongkok membelakanginya tersebut. Namun, belum juga ia memaki. Tiba-tiba Gogon mengurungkan niatnya saat melihat bahwa ia mengenali orang itu ketika ia berbalik melihatnya. Pak Badir, tukang becak, bapak dari sahabat karibnya. Yang membuat keadaan semakin aneh saat itu adalah Gogon seolah lupa alasan kenapa dirinya berada di sini, terutama saat Pak Badir bertanya perihal apa yang dia lakukan di tempat ini. Gogon hanya menggelengkan kepala. Ia benar-benar tidak ingat kenapa bisa ada di sini. Ia pun mengajak Gogon pergi ke sungai untuk melihat hasil pancingnya. Ia juga berpesan kalau sampai mendapat hasil yang lumayan, Gogon bisa membawa sebagian buruannya. Gogon pun mengangguk sembari masih memikirkan alasan dirinya tidak berada di rumah malam buta seperti ini. Selama di perjalanan itu, Pak Badir bercerita bila akhir-akhir ini hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Ia sedang terlilit hutang dan kesusahan untuk membayarnya. Selain itu, dua anaknya tidak mau membantu saat dia membutuhkan, sedangkan anaknya yang bungsu belum bisa mencari uang. Gogon merasa simpati kepada Pak Badir, namun dirinya juga masih belum bisa mencari uang sama seperti anak bungsunya. Selama perjalanan, mereka melewati jalan setapak di samping kuburan, arah menuju ke sungai. Gogon masih terus mengikuti. Sembari menyinari jalanan di depan, Gogon melihat Pak Badir terus bercerita tentang bekerja keras mengayuh becak dari pagi sampai tengah malam. Saat itu, Pak Badir sampai berkata ingin mati saja. Gogon masih diam saja. Ia benar-benar merasa iba. Andi tidak pernah menceritakan bila bapaknya bisa sampai seperti ini akibat dua kakaknya. Namun, di lain hal, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Gogon. Saat itulah, tiba-tiba Gogon teringat sesuatu. Andi, sahabat karibnya. Bukankah dia tadi pergi ke sini dengan sahabat karibnya? Tapi untuk apa dia dan Andi ke lahan bambu malam-malam? Ketika Gogon sedang berpikir, ia berhenti di jalan setapak.
sedang Pak Badir berdiri menunggu Gogon menyinari jalanan mereka lagi. Di detik-detik akhir, tiba-tiba Gogon baru ingat Pak Badir adalah bapaknya Andi. Mereka kesini untuk bersama-sama menjaga kuburan Pak Badir yang pagi tadi ditemukan dalam kondisi kendat, bunuh diri. Gogon bahkan sempat tepuk jidat sambil tertawa, heran bagaimana dirinya bisa sampai lupa. Namun tawanya lenyap seketika, berganti ketakutan saat dia ingat siapa yang sedang berdiri di hadapannya. Gogon mengarahkan senter ke depan, tempat Pak Badir sedang berdiri. Saat itu, yang dirinya lihat bukan lagi Pak Badir, melainkan sosok manusia yang kulitnya hitam legam, seperti seluruh tubuhnya baru saja dibakar sampai tak berbentuk lagi. Aroma anyir darah tercium pekat dari tubuhnya. Gogon seorang diri mematung diam, kakinya seperti tidak bisa bergerak sama sekali. Sosok hitam legam itu berdiri melihat Gogon sebelum memiringkan kepalanya seperti batang lehernya mau patah. Satu-satunya warna putih yang bisa Gogon lihat hanya dari bibirnya yang menyeringai. Gogon kemudian melihat sosok itu melakukan gerakan-gerakan aneh. Ia seperti sedang menari jaipong dengan tangan dan kaki terangkat bergantian. Itulah saat di mana Gogon tersadar kakinya baru bisa bergerak saat sosok itu tertawa dan berteriak mengejutkan Gogon yang langsung lari tunggang langgang. Tidak salah lagi, sejak dulu Gogon tahu bila Pak Badir mahir menari jaipong. Sebelum dirinya menjadi tukang becak, beliau adalah penari profesional. Namun, berapa bayaran seorang penari? Tak cukup membiayai keluarga. Berarti, apa sosok hitam itu benar-benar Pak Badir? Entahlah, yang utama bagi Gogon saat ini adalah dia berhasil sampai rumah dalam kondisi jantungnya tidak melompat keluar dari dalam mulutnya saja. Persetan dengan jaga makam, kalau yang dijaga saja sedang jalan-jalan. Cerita ini menjadi buah bibir seminggu penuh di kalangan warga desa, sehingga semua orang, bahkan termasuk aku, sampai tahu ceritanya. Tapi, apa semua berhenti sampai di sini? Tidak. Beda dengan cerita Gogon, Pak RT dan yang lain punya ceritanya sendiri. Malam itu, di malam yang sama dengan makam di mana Gogon dihantui, Pak RT mengaku dalam perjalanan pulang dari rumah seorang kawan. Pak RT ingin meminta sadut, jimat, sebelum menjemput Gogon. Rencana beliau sudah disampaikan kepada Ferdi. Dia meminta bocah itu bersama dengan Andi menjemput Gogon. Nanti mereka semua bisa bertemu di area pemakaman. Suara motor butut terdengar memecah sunyi. Jam masih menunjukkan pukul 9 malam. Tapi jalanan sudah sepi, tak ada orang sama sekali. Ditambah kiri kanan hanya ada tanah kosong bersemak di sepanjang jalan. Pak RT merasa tidak nyaman, namun ia memaksakan diri. Meski sebenarnya enggan, tapi warga sudah mempercayakan dirinya sebagai ketua RT. Bisa malu dia bila menolak menolong warga yang sedang kesusahan. Ia akhirnya berkelok, memilih rute paling dekat dengan makam. Perasaannya was-was mempercayakan semua ini kepada 3 pemuda baru gede. Rute paling dekat saat ini ialah ladang tebu di samping rawa-rawa yang penuh dengan semak belukar rumput gajah. Tempat ini terbilang tempat paling sepi. Tidak ada rumah warga di sana karena tanahnya gembur. Selain itu, banyak rumor mengatakan bahwa tempat itu adalah salah satu tempat yang paling dihindari jika malam hari. Karena dulunya, konon, tempat itu adalah lokasi pembantaian simpatisan PKI.
Pak RT sempat menghentikan laju motor. Ia benar-benar bimbang antara apakah ia mengambil rute ini atau memutar saja. Namun sekali lagi, hatinya was-was. Ia merasa tidak tenang, mengingat sejujurnya sejak tadi bulu kuduknya berdiri. Apa karena jimat yang dia bawa? Namun setelah memantapkan diri, Pak RT pun melaju motornya, masuk ke jalan setapak. Kiri kanan banyak sekali ditemui rumput gajah dengan genangan air yang membentuk kolam. Inilah alasan kenapa tempat ini disebut rawa-rawa desa. Banyak kejadian serta rumor tidak menyenangkan di tempat ini. Dulu kabarnya ada anak-anak yang pernah bermain di sini dan menemukan sosok mayat bayi mungil yang sengaja dibuang, terapung di atas genangan air tersembunyi di balik rerumputan. Namun, itu bukan bagian paling mengerikannya. Karena bagian paling mengerikan dari cerita ini adalah tentang serombongan orang tidak dikenal yang seringkali menampakkan diri sedang menggotong keranda jenazah berjalan melayang-layang. Waktu itu cerita ini cukup menggemparkan. Banyak yang bilang itu mungkin arwah orang-orang yang dituduh simpatisan PKI yang dibantai dan dibuarkan di rawa-rawa. Sampai saat ini, cerita itu masih simpang siur. Namun, peduli setan dengan cerita lama, Pak RT benar-benar merasakan sendiri. Di atas tanah ini, ada yang tidak beres. Seperti ada yang melihat dirinya, mengamati dari tempat yang tersembunyi, menimbulkan efek tidak nyaman sepanjang perjalanan. Sampai saat ini, cerita itu masih simpang siur. Namun, peduli setan dengan cerita lama, Pak RT benar-benar merasakan sendiri. Di atas tanah ini, ada yang tidak beres. Seperti ada yang melihat dirinya, mengamati dari tempat yang tersembunyi, menimbulkan efek tidak nyaman sepanjang perjalanan. Namun, Pak RT terus-menerus mengatakan pada diri sendiri, tidak ada yang perlu ditakuti di tempat ini. Tidak ada. Dirinya adalah manusia, makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan Tuhan. Ia terus melajukan motornya, sampai tiba-tiba dari arah belakang, dia mendengar suara ramai. Suara yang benar-benar dirinya dengar dengan sangat jelas, bahkan sampai-sampai membuat keseimbangannya goyah. Semakin lama, suaranya menjadi samar-samar. Saat itulah, dari jauh, Pak RT melihat siluet hitam. Siluet seseorang sedang berdiri jauh di depan jalan. Ia diam, seperti sedang menunggu Pak RT mendekat. Awalnya, Pak RT mencoba menggunakan logika. Siapa gerangan yang berani keluar di malam seperti ini, seorang diri, berjalan di tempat yang tidak mengenakan ini? Rasa penasaran menggerayangi pikirannya. Pak RT terus memacu laju motor miliknya. Ia ingin mengetahuinya. Hanya tinggal beberapa meter. Dengan bantuan cahaya lampu motor, Pak RT melihat seseorang mengenakan celana pendek berwarna biru tua. Tubuhnya tinggi, mengenakan sandal jepit. Hanya saja, mulai dari bagian badan sampai kepala, ia menutupinya dengan sarung, mirip seseorang sedang kedinginan. Pak RT merasa aneh dengan beliau. Namun, tidak enak hati bila bertanya, kecuali dia menegur dirinya terlebih dahulu. Namun, kenyataannya, dia hanya melihat Pak RT dengan sarung tertutup di kepalanya. Tak ada interaksi apapun, sampai akhirnya Pak RT terus berjalan melewati orang itu. Ganjil, tentu saja, Pak RT bisa merasakannya. Namun, di dalam hatinya ia bersyukur bisa melewati tempat itu tanpa ada yang terjadi dengan dirinya. Ia segera bergegas menuju ke pemakaman, tidak sabar melihat Ferdi, Andi, dan Gogon di sana.
Namun ketika Pak RT menghentikan motor, dari jauh tempat ia memandang makam baru yang masih ditaburi bunga tadi pagi, terlihat seseorang sedang meringkuk di samping batu nisan. Ia mengenakan sarung menutupi bagian kepalanya. Dengan perasaan was-was, Pak RT merasa bahwa ini bukan hal yang bagus bagi dirinya. Pak RT melihat ke sekeliling. Di samping tempat gubuk sementara dibangun, tak terlihat 3 pemuda yang dia cari. Hanya sosok orang bersarung itu saja. Seorang diri berlutut di samping makam. Hingga akhirnya Pak RT sadar, ternyata orang yang sedang berlutut itu adalah orang yang sama dengan orang yang tadi ditemui di dekat rawa-rawa. Ketakutan, Pak RT berjalan mundur. Ia berniat pergi. Ketika tiba-tiba di belakangnya sudah berdiri Andi, sedang melihat beliau dengan wajah penasaran. "Pak RT kok sudah di sini?" Jantung Pak RT nyaris copot, namun segera berganti menjadi nafas lega ketika melihat kehadiran Andi di tempat ini. Pak RT lalu teringat. Ia menoleh berkata kepada Andi bila di atas makam ada orang asing yang tidak dikenal. Tapi ketika Pak RT menunjuknya, sosok itu tidak ada, lenyap begitu saja. Pak RT merasa keheranan. Ia yakin betul bila di sana tadi ada yang sedang berlutut. Akhirnya Pak RT tidak bisa menjelaskan apapun kepada Andi. Di tengah-tengah tawa canggungnya untuk menghilangkan kepanikan yang baru saja melekat di wajahnya, tiba-tiba Pak RT teringat, kenapa hanya Andi yang datang ke tempat ini? Kemana 2 orang yang seharusnya menemani? Pak RT menelan ludah, merasa ada yang tidak beres. Ia sendiri tidak yakin betul dengan siapa yang berada di depannya. Orang bilang, jangan gampang percaya ketika bertemu di tempat-tempat wingit. Pak RT memperhatikan kaki Andik. Aneh, katanya, karena kaki Andik benar menginjak tanah. Di mana Ferdi dengan Gogondi? Pak RT menanyakan hal itu. Andi hanya diam saja, memandang Pak RT dengan wajah dingin. Mereka saling melihat dalam diam. Keadaan ini membuat tempat itu terasa semakin mencekam, sunyi dan dingin. Sebelum sekonyong-konyong, sebilas air tiba-tiba membasuh kepala Pak RT. Andi bergerak melangkah mundur. Tak lama Ferdi muncul menatap Pak RT berdua sembari menjaga jarak. Saat itulah mereka berdua mendengar bebarengan Pak RT berteriak. "Silalan, bau pesing!" teriaknya. 2 bocah baru saja menyiram dirinya dengan air kencing. Saat itulah mereka semua menjadi yakin bahwa mereka yang di sini benarlah manusia. Ternyata Andi datang tidak sendirian. Ia datang dengan Ferdi yang oleh ayahnya dibekali air kencing yang katanya jika ketemu setan, harga disiramkan padanya. Ayah Ferdi sangat percaya jika itu bisa mengusir setan. Kenapa sampai disiram ke muka Pak RT? Ternyata mereka, baik Andi maupun Pak RT, sama-sama mulai curiga jika yang mereka lihat adalah manusia. Bagi Andi dan Ferdi, takutnya Pak RT adalah hantu. Setelah Pak RT mencuci muka di sungai, mereka bertiga lalu duduk di gubuk sementara, mencicipi sepiring kacang dengan gelas-gelas kopi. Beberapa kali Ferdi terlihat memaki karena saat dirinya menjemput Gogon ke rumahnya, ibundanya mengatakan dia sudah berangkat. Tapi Ferdi yakin bila yang terjadi Gogon sudah kabur. Andi berusaha menenangkan. Tak ada perlu menyalahkan. Mungkin saja Gogon benar-benar ketakutan sehingga ia urungkan niat yang sudah ia ucap. Pak RT setuju, lantas lalu bercerita menunjuk setali berwarna coklat, jimat pemberian kawannya. Konon, ada harimau di dalamnya. Mereka bertiga menghabiskan malam bersama-sama, saling bertukar cerita untuk membuang sepi, sementara kabut mulai menyelimuti tempat ini.
Saat tiba-tiba Ferdi mengatakan bahwa ia ingin membuang air besar di sungai, ia meminta Andi mengantarkannya. Mendengar itu, Pak RT lalu berpikir, bila dua pemuda ini pergi, lantas dia hanya seorang diri di sini. Dengan niat menunjuk watak baik, Pak RT yang berkata akan menemani Ferdi pergi ke sungai. Sebagai ganti, Andi boleh memakai gelang cimatnya. Andi mengangguk, menerima tawaran Pak RT. Lagi pula, sebagai anak, sudah tentu menjadi tugas dia menjaga makam milik bapaknya. Pak RT pun bergegas pergi bersama Ferdi, melangkah sedapa demi sedapa di atas makam-makam lain menuju ke sungai yang tak jauh dari tempat mereka sebelumnya. Mereka berjalan berdua di bawah pohon-pohon Kamboja dengan kabut tebal mengelilingi mereka. Berbekal senter di tangan, Pak RT memimpin jalan. Tak lama kemudian terdengar suara aliran air. Sungai sudah dekat. Ferdi semakin bersemangat. Ia ingin segera membuang hajat. Ferdi mendahului, meninggalkan Pak RT yang berteriak agar pemuda itu menunggunya. Ia sedang kewalahan menghindari tanah gembur berlumpur dengan nisan-nisan di sekitarnya. Namun, nampaknya Ferdi tak menggubris alasannya. Baginya, hajat nampaknya lebih penting dibandingkan Pak RT. Lama ia bergulat dengan keadaan. Pak RT akhirnya bisa keluar dari jalan kuburan. Ia berdiri di tepian sungai, menyinari area sekitar sembari berteriak di mana bocah itu sedang berjongkok. Sungai membentuk setapak miring, membuat Pak RT sedikit kerepotan karena tubuh orang tertutup oleh rumput-rumput panjang. Pak RT tak juga mendapat jawaban. Ia masih menyinari area sekitar sebelum pandangan matanya menangkap tangan melambai tak jauh dari tempatnya. Pak RT merasa lega. Rupanya di sana Ferdi berada. Ia mendekat ke batu besar sebelum duduk di atasnya. Tak dilihatnya Ferdi. Di sana Pak RT duduk bersila sembari matanya mengawasi sekitar. Tiba-tiba, tak jauh dari tempatnya, terdengar suara berkecimpuk air. Niat usil Pak RT muncul. Ia ingin mengerjai Ferdi. Pak RT lalu bercerita. Bila konon di sungai ini tinggallah Weltok, hantu dengan wujud anak kecil. Saat malam tiba, Weltok biasa muncul, menampakkan diri di sungai-sungai kecil, bermain-main layaknya anak-anak. Mereka sangat menyukai ikan. Tak jarang ikan-ikan ini yang seringkali menjadi tujuan. Namun, Weltok sangat membenci kehadiran manusia. Untuk itu, saat melihat Weltok, disarankan untuk bersembunyi, tidak bersuara, lalu meninggalkan mereka. Karena bila sampai Weltok mengetahui kehadiran manusia, mereka akan memanggil. Siapapun yang sudah dipanggil tak dapat mengelak dari mereka. Lalu mereka akan menghitung ikan hasil tangkapan mereka. Ia akan menghitung siji, loro, telu, papat, dan seterusnya sampai ikan yang mereka tangkap habis. Bila ikan sudah habis, tepat di giliran si manusia, Weltok yang berwujud anak-anak akan melihat manusia dengan wajah ratanya. Lalu setiap malam mereka akan datang ke rumah menemani. Setelah menceritakan itu, Pak RT lalu tertawa terbahak-bahak. Ia sempat memukul tangan Ferdi yang menyentuh keriuk bambu tempat orang membuang hajat di sungai. Namun aneh, Ferdi tak mengatakan apapun kepada Pak RT. Menjawab pun tidak. Hal ini membuat pria paruh baya itu penasaran. Pak RT menyalakan senter, mengarahkannya ke kiri kanan jalan, memastikan tidak ada siapapun di tempat ini.
Lalu dalam kepalanya, ia berniat mengarahkan senter ke arah sungai tempat Ferdi sekarang membuang hajat. Meski tidak sopan, ia harus memastikan bahwa yang dia jaga benar Ferdi. Tepat senter diarahkan di sana. Wujud api membakar tiba-tiba terlihat. Sosok manusia berdiri memanjat dari dalam sungai. Itu adalah kali pertama simpang siur kabar bahwa selain Weltok, sungai adalah rumah bagi Kemamang, benar-benar bukan sekedar gosip. Pak RT menjatuhkan senter, berlari tunggang langgang. Tak disangka sebelumnya, Kemamang memang ada di sungai ini. Ia pikir hanya rumor belaka bila buang hajat malam buta, Kemamang bisa datang. Ketika berlari di bawah pohon mangga, Pak RT melihat Ferdi memasang celana. Namun, peduli setan, biar Ferdi saja yang menemui Kemamang karena semua orang tahu makhluk itu biasa mengejar sampai dapat. Ferdi hanya terheran-heran melihat Pak RT lari terbirit-birit. Ia pikir Pak tua itu sedang kembali ke tempat Andi yang sedang berjaga sendiri. Ferdi pun menyusul. Ferdi tak melihat ada yang salah. Sepanjang jalan di kegelapan tanah kuburan, ia berjalan seorang diri. Tiba-tiba langkahnya terhenti ketika dia mendengar suara seseorang sedang bersiul. Ferdi berhenti sebentar mencari dari mana suara itu. Ferdi terdiam menatap pohon beringin. Di bawah pohon beringin ada batu besar bekas pondasi. Seorang pria yang wajahnya tak asing bagi Ferdi sedang duduk dengan tongkat kayu di tangannya. Dia memanggil Ferdi, melambai-lambaikan tangannya, memanggil bocah itu yang dengan wajah bingung masih mencoba mengingat-ingat. Ketika jarak mereka hanya terpaut beberapa langkah, baru ingatlah Ferdi dengan Pak Badir. Beliau menepuk batu di sampingnya, meminta Ferdi untuk duduk. Bocah itu menurut saja, karena memang Pak Badir biasa menjadi tukang mancing di sungai, selain menjadi tukang becak. Bertemu dengannya di sini bukanlah sesuatu yang aneh. Hanya saja, ada bagian di dalam dirinya yang seperti melupakan detail kecil yang mengganjal hatinya. Apa? Kenapa? Entah. Kejadian itu mirip yang menimpa Gogon, lupa sesuatu. Ferdi duduk di samping Pak Badir yang lalu bercerita kepadanya bila malam-malam di sini itu enak. Tempat ini tempat yang bagus untuk menenangkan diri. Ferdi mengangguk. Ia lalu memberitahu Ferdi bahwa sudah lama dirinya mengidap sakit. Tak ada satupun orang yang tahu, bahkan istri dan semua anak-anaknya. Dia menyimpan sakit ini seorang diri. Ferdi yang mendengarnya kaget, lantas bertanya, kenapa tidak diceritakan saja? Semua harus tahu. Pak Badir menolak. Beberapa hari yang lalu dirinya dibuat sakit hati oleh kedua kakak Andi yang sudah berkeluarga. Saat mereka tak ada uang untuk makan, satu pun tidak ada yang mau membantu mereka. Ditambah, Andi belum mendapatkan kerja setelah setahun penuh menganggur, membuat Pak Badir terus kepikiran. Rasanya dirinya tak elok terus-menerus membuat semua orang susah. Terdikir di kepalanya, ia ingin mengakhiri dirinya. Mungkin dengan begitu, beban Andi dan ibunya sedikit terangkat. Sebagai tukang sayur, ibunya mungkin bisa menghidupi Andi. Ferdi hanya mengangguk. Ia bingung bagaimana menghibur pria tua yang seringkali menemaninya bermain catur di warung Bojong. Tapi setelah mengingat-ingat soal mati, tiba-tiba Ferdi teringat untuk apa dirinya ada di kuburan bersama Pak RT. Ferdi melihat wajah Pak Badir. Pria tua itu melihatnya dengan wajah memelas. Sebelum akhirnya Ferdi ingat bila di sini ada Andi. Dia ada di gubuk sementara bersama dengan Pak RT sedang menjaga makam Pak Ba. Tiba-tiba Ferdi terdiam. Ia memalingkan wajah dari Pak Badir. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Ferdi hanya diam, duduk sembari melihat ke depan. Di kejauhan terlihat nisan-nisan kuburan.
Pak Badir juga tak lagi bicara dengan dirinya. Ferdi ingin melompat lalu berlari, namun entah kenapa tulang kakinya tak bisa diajak kerjasama. Saat itulah tangan Pak Badir merangkul pundak Ferdi. Bila pernah mencium aroma daging panggang yang berbau gosong pekat, itulah aroma yang Ferdi cium. Tangannya hitam legam, yang terasa basah, yang jika terlihat mungkin berwarna kemerah-merahan. Tapi itu tidak terlihat karena gelap. Ferdi hanya diam, sesekali memejamkan mata. Ia ingin menutup hidung, namun sarafnya mati rasa. Dengan berat, Ferdi menoleh, memutar leher untuk melihat sosok Pak Badir yang ada di sampingnya. Rupanya, beliau sudah melihat ke arahnya. Ia sudah mengenakan kain kafan dengan satu tangan teronggok keluar. Wajahnya hitam legam, hancur. Dengan mata kosong, ia memandang Ferdi lekat-lekat. Tak dibuang waktu, Ferdi melompat. Ia berlari pergi, melompati setiap ilalang yang dia lihat. Tak dihiraukan apa yang sedang berdiri menatapnya dari jauh. Pak Badir menunjukkan wujud pocong yang tak pernah dirinya duga sebelumnya. Segala semak belukar ia terabas, yang penting dirinya selamat. Di bawah gubuk, Ferdi melihat Andi. Ia jelaskan segala yang dirinya lihat. Namun, bocah itu tak sedikit pun merasa takut. Mula-mula ia bercerita bila Pak RT sudah lama lewat. Ia bilang tak sanggup untuk melanjutkan tugas menjaga makam. Bersama dengan itu, Andi mengizinkan bila Ferdi juga pergi. Ia tidak keberatan menjaga seorang diri. Baginya, saat ini hanya ini yang bisa dirinya lakukan sebagai anak. Ferdi terdiam, melihat Andi dengan nafas terengah-engah. Peduli kosong dengan kata-kata Andi. Ferdi tetap perdi. Ia belum pernah melihat wujud semengerikan itu, hanya dari cerita-cerita orang. Ia bukan penakut, namun tak kalah ketika melihat langsung, ciutlah nyali yang sudah lama dipupuk. Bila memang Andi mau tetap di sini, dia akan tetap pergi sebelum Andi memberi Ferdi sesuatu. Ia sakukan gelang yang diberi oleh Pak RT tadi. Katanya, esok pagi kesinilah dengan beliau, jemput dirinya. Karena sejak tadi, di belakang pohon besar tak jauh dari tempat mereka, sudah ada yang mengamati mereka. Ferdi menoleh melihat kepala pocong mengintip dari sana. Ferdi pun pergi. Andi hanya duduk diam melihat ke arah makam. Dari jauh terdengar langkah kaki seseorang, langkah kaki yang pernah dirinya kenal. Sosok itu mendekat, lalu duduk di sampingnya. Tak lama, Andi berkata kepadanya, "Maafin Andi, Pak. Andi kangen." Itulah kali terakhir Ferdi menceritakan semua ini kepada warga desa, termasuk mengutuk Pak RT yang pergi lebih dulu meninggalkan mereka, hanya karena nampak kemamang usil yang muncul dari dalam sungai. Gogon juga mengiyakan bahwa Pak Badir memang gentayangan, menceritakan segala aib hingga membuat semua keluarga Andi menanggung malu, terutama kedua kakaknya. Sejak malam itu, hanya Andi bersama keluarganya bergantian menjaga makam tanpa melibatkan warga desa. Setiap malam setelah waktu menunjukkan pukul 12 malam, di rumah-rumah warga sering terdengar suara pintu yang diketuk. Konon, itu adalah Pak Badir sering mengetuk sambil minta tolong kepada mereka. Tak ada warga yang berani membukanya. Sampai akhirnya kejadian ganjil itu perlahan menghilang, lenyap. Tetapi wujud yang menyerupai Pak Badir terkadang muncul. Namun tak lagi mengganggu warga kampung. Hanya tamu-tamu yang kebetulan lewat saja yang bila beruntung akan melihatnya berdiri di bawah pohon randu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.
dan tentunya semakin mencekam dan horor. Semoga terhibur. Terima kasih.